Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di zona belajar Nusantara dalam pelajaran matematika. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Setelah menonton video ini, siswa diharapkan 1. Dapat memahami pengertian pola bilangan, 2. Dapat memahami berbagai jenis pola bilangan, 3. Dapat menentukan suku selanjutnya dari pola bilangan yang ada. Untuk menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan, terlebih dahulu kita harus memahami definisi atau pengertian pola bilangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kasus berikut. Alvin ingin membeli sepatu baru. Setiap minggu ia menyisihkan uang sakunya untuk ditabung. Pada minggu pertama, Alvin menabung sebesar 10.000. Pada minggu kedua, Alvin menabung sebesar 12.000. Pada minggu ketiga, Alvin menabung sebesar 14.000. Dari sini terlihat bahwa setiap minggu, uang yang ditabung Alvin selalu bertambah Rp2.000. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa pada minggu keempat, jumlah uang yang Alvin tabung juga bertambah Rp2.000 dari minggu sebelumnya. Karena minggu sebelumnya uang yang ditabung Alvin adalah 14.000, maka pada minggu keempat uang yang ditabung Alvin adalah 16.000. Kalau kita bisa menentukan jumlah uang yang ditabung Alvin pada minggu keempat, otomatis kita juga bisa menentukan jumlah uang yang ditabung Alvin pada minggu-minggu berikutnya. Contoh, pada minggu kelima, uang yang ditabung Alvin berarti Rp18.000, didapat dari 16.000 ditambah Rp2.000. Pada minggu ke-6 berarti uang yang ditabung Alvin adalah Rp20.000. Pada minggu ke-7 uang yang ditabung Alvin adalah Rp22.000. Dan pada minggu ke-8 uang yang ditabung Alvin adalah Rp24.000. Dari kasus ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pola bilangan adalah aturan yang membentuk sekelompok bilangan yang diurutkan. Kalau berdasarkan kasus yang ini, kita lihat bahwa aturan yang berlaku adalah penambahan Rp2.000 di setiap minggunya. Atau pola bilangan juga dapat diartikan menjadi susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Mereka teratur, jadi setiap minggu itu jumlah uang yang ditabung Alvin selalu bertambah sebanyak Rp2.000. Dalam matematika dikenal beberapa jenis pola bilangan. Pola bilangan yang pertama yang akan kita pelajari adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil yang seperti biasa kita kenal itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jika kita menuliskan berdasarkan bilangan yang menyusun pola bilangan ganjil seperti yang sudah kita ketahui, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pola bilangan ganjil juga dapat dirumuskan menjadi 2n dikurang 1, di mana nilai n adalah bilangan asli. Contoh, misalkan kita mau mencari bilangan ganjil pada pola ke-32. Kalau pada pola pertama, pada pola kedua, pada pola ketiga kita gampang saja untuk menentukan pola bilangan ganjil. Misal pada pola keempat, bilangan ganjilnya yaitu 7. Sementara pada pola ke-32, bilangan ganjilnya itu berapa? Maka kita dapat menggunakan rumus yang ada. Jadi jawabnya, kita lihat dulu nilai n-nya ini berapa. Nilai n itu adalah pola keberapa dia yang ditanyakan. Maka nilai n-nya adalah 32. Kemudian masukkan nilai n ini ke dalam rumus. Ini masukkan rumusnya. 2n dikurang 1 sama dengan 2, n-nya yang tadi kita ganti dengan 32 dikurang 1. Setelah itu 2 dengan 32 ini kita kali, menghasilkan angka 64 dikurang 1.
Kemudian 64 dikurang 1 adalah 63. Jadi bilangan ganjil pada pola ke-32 itu adalah 63. Pola bilangan yang kedua adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jika kita menuliskan berdasarkan bilangan yang menyusun pola bilangan genap, seperti yang sudah kita ketahui ya, bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Pola bilangan genap juga dapat dirumuskan menjadi 2n, di mana n-nya adalah bilangan asli. Sekarang bagaimana jika kita mencari bilangan genap pada pola ke-27? Kalau pada pola ketiga kita tahu bilangan genap itu adalah 6. Pada pola keempat bilangan genap itu adalah 8. Bagaimana jika bilangan genap pada pola ke-27? Caranya, kita tentukan dulu nilai n-nya. Seperti yang sudah kalian ketahui pada pola bilangan ganjil sebelumnya, nilai n itu adalah pola keberapa yang ditanyakan. Karena di sini yang ditanyakan adalah pola ke-27, maka nilai n-nya adalah 27. Kemudian kita masukkan rumus yang ada tadi, 2n. Masukkan rumus 2n sama dengan n-nya kalian ubah dengan 27. Sehingga 2 dengan 27. N yang tadi itu diganti dengan 27. Jangan lupa buatkan tanda kurung. Kemudian 2 dengan 27 itu diapakan? 2 dengan 27 itu kita kali. Sehingga 2 dikali 27 menjadi 54. Jadi bilangan genap pada pola ke-27 adalah 54. Pola bilangan yang ketiga adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu dimulai dari 1, kemudian pola yang kedua itu 3, pola yang ketiga itu 6, pola yang keempat itu 10, dan seterusnya. Jika kita menuliskan berdasarkan bilangan yang menyusun pola bilangan segitiga, maka pola bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Kenapa kita bilang pola bilangan segitiga? Karena pola bilangan ini jika kita bentuk akan membentuk suatu segitiga. Jika kalian perhatikan ini sebuah segitiga. Jadi jika kita bentuk maka dia akan membentuk seperti sebuah segitiga. Jika pola bilangan segitiga kita rumuskan, maka rumusnya adalah 1/2 dikali n, buka kurung, n tambah 1, tutup kurung. Di mana nilai n adalah bilangan asli. Kita masuk ke dalam contoh. Jika bilangan segitiga pada pola ke-12 yang ditanyakan, berapakah dia? Kalau pada pola ke-1, bilangan segitiganya adalah 1. Pada pola kedua, bilangan segitiganya itu 3. Pada pola ketiga, bilangan segitiganya adalah 6. Yang jadi pertanyaan, bagaimana jika polanya ke-12? Pola ke-12, berapakah bilangan segitiganya? Kita bisa menggunakan rumus yang sudah diberikan. Tapi kita tentukan dulu nilai n-nya. Seperti yang sebelumnya, nilai n itu adalah yang ditanyakan, pola yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan adalah pola ke-12, maka nilai n-nya adalah 12. Selanjutnya, masukkan ke dalam rumus menjadi 1/2 dikali n, buka kurung, n ditambah 1, tutup kurung. Sama dengan setengahnya tetap atau 1/2-nya tetap, n ini kita ganti dengan 12. Menjadi 1/2, n-nya kita ganti 12, buka kurung, n lagi kita ganti 12 ditambah 1, tutup kurung. Selanjutnya yang kita lakukan adalah 6 kali 13. 6 ini didapat dari mana? 6 ini kita dapat dari 12 dibagi dengan 2. 12 dibagi 2 menghasilkan 6.
Kemudian 13 didapat dari mana? 13 didapat dari 12 ditambah 1. Kemudian 6 dengan 13 ini kita kalikan sehingga menghasilkan nilai 78. Sehingga bilangan segitiga pada pola ke-12 adalah 78. Pola bilangan yang keempat adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi, pola pertama itu 1, pola kedua itu 4, pola ketiga itu 9, pola keempat itu 16, dan seterusnya. Jika kita menuliskan berdasarkan bilangan yang menyusun pola bilangan persegi, maka bilangannya adalah 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Kenapa sih kita sebut dengan bilangan persegi, pola bilangan persegi? Seperti pada pola bilangan segitiga, pada pola bilangan persegi ini jika kita lihat bentuk pola bilangannya akan menyerupai suatu persegi. Jika kalian perhatikan pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, dan seterusnya, itu akan membentuk suatu persegi. Jadi, pola yang keempat ini dinamakan pola bilangan persegi. Selanjutnya adalah pola bilangan persegi dapat dirumuskan menjadi N pangkat 2, di mana nilai N adalah bilangan asli. Kemudian bagaimana jika kita masuk ke dalam contoh soal? Contohnya itu adalah bilangan persegi pada pola ke-15 adalah kalian diminta untuk mencari tahu pola ke-15 pada bilangan persegi itu berapa. Kalau pada pola ketiga itu 9. Kalau pada pola keempat itu 16. Kalau pada pola ke-15 berapa bilangan perseginya? Caranya kita tentukan dulu nilai N-nya. Seperti sebelumnya, nilai N adalah nilai dari pola yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan adalah pola ke-15, maka nilai N-nya adalah 15. Kemudian kita masukkan rumus N pangkat 2. Sehingga N ini kita ganti 15 menjadi 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 itu dapat diartikan menjadi 15 dikali 15. Pangkatnya 2, berarti 15-nya dikali sebanyak 2 kali. 15 dikali dengan 15, hasilnya adalah 225. Jadi bilangan persegi pada pola ke-15 adalah 225. Kita lanjut pada pola bilangan kelima, yaitu pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang yang pertama itu 2. Pola bilangan persegi panjang yang kedua itu 6. Yang ketiga itu 12. Dan yang keempat itu adalah 20. Dan seterusnya. Jika kita menuliskan berdasarkan bilangan yang menyusun pola bilangan persegi panjang, maka bilangannya yaitu 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Seperti sebelumnya dinamakan persegi panjang karena bentuknya, jika kalian perhatikan, itu menyerupai suatu persegi panjang. Setiap polanya akan membentuk seperti persegi panjang. Oleh sebab itu, pola bilangan ini disebut sebagai pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang dapat dirumuskan menjadi N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung, di mana nilai N itu adalah bilangan asli. Contoh, jika kalian diminta untuk mencari bilangan persegi panjang pada pola ke-9, pada pola kedua kalian tahu bahwa bilangan persegi panjangnya adalah 6. Pada pola ketiga itu ternyata 12. Pada pola keempat itu ternyata 20. Nah, kalian diminta untuk mencari bilangan persegi panjang pada pola ke-9. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan rumus yang ada. Masukkan ke rumusnya, tapi kita tentukan dulu nilai N-nya. Nilai N itu didapat dari pola keberapa dia ditanyakan. Karena pola yang ditanyakan adalah pola ke-9,
maka N-nya adalah 9. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung, di mana N-nya kita ganti dengan 9. 9 buka kurung 9 ditambah 1 tutup kurung. Kemudian selanjutnya adalah 9 dalam kurung 10. 10 dapat dari mana? 10 didapat dari 9 ditambah 1. 9 ditambah 1 itu 10. Kemudian 9 dengan 10 ini kita kalikan, menghasilkan 90. Jadi bilangan persegi panjang pada pola ke-9 adalah 90. Selanjutnya adalah pola bilangan yang terakhir, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, pola bilangan segitiga Pascal itu bentuknya seperti ini. Jika kalian perhatikan, pada pola bilangan segitiga Pascal, setiap baris diawali dan diakhiri dengan angka 1. Jika kalian perhatikan, ini baris pertama dimulai dengan angka 1, baris kedua juga dengan angka 1, baris ketiga diawali dan diakhiri angka 1, dan seterusnya. Semuanya diawali dan diakhiri dengan angka 1. Selain itu, terlihat juga bahwa setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Maksudnya apa? Pada baris pertama dan baris kedua itu adalah hanya angka 1 saja. Nah, untuk baris ketiga, kenapa bisa ada angka 2 di sini? Angka 2 ini didapat dari 1 ditambah 1 sehingga menghasilkan angka 2. Batasnya diawali dan diakhiri angka 1. Kemudian baris keempat, bagaimana di sini mendapatkan angka 3 dan di sini juga mendapat angka 3. Didapat angka 3 ini didapat dari 1 ditambah 2 menjadi 3. Kemudian angka 3 di sini didapat dari 2 ditambah 1. Begitu juga pada baris kelima. Angka 4, angka 6, dan angka 4 itu didapat dari angka 4 yang pertama didapat dari 1 ditambah 3 sama dengan 4. Angka 6 didapat dari 3 ditambah 3. Angka 4 didapat dari 3 ditambah 1. Begitu pula pada baris ke-6. Pada baris ke-6 ada 5, 10, 10, dan 5. 5 yang pertama didapat dari 1 ditambah 4. Sementara 10 didapat dari 4 ditambah 6. 10 yang ini didapat dari 6 ditambah 4. Kemudian 5-nya didapat dari 4 ditambah 1. Pola bilangan segitiga Pascal juga dapat dirumuskan menjadi 2 pangkat N dikurang 1. Jadi pangkatnya itu N dikurang 1, di mana nilai N itu adalah bilangan asli. Pola bilangan segitiga Pascal dapat digunakan untuk menentukan koefisien perpangkatan dari penjumlahan 2 suku. Maksudnya seperti apa? Kalian nanti akan menemukan bentuk pola seperti ini untuk menentukan perpangkatan dari penjumlahan 2 suku. Pangkatan dari penjumlahan 2 suku. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kita lanjut saja dulu sekarang. Masuk ke dalam contoh soal. Tentukan jumlah bilangan pada baris ke-8 pada pola bilangan Pascal. Ingat, yang diminta adalah jumlah bilangan pada baris ke-8. Maksudnya jumlah bilangan itu seperti apa? Contoh ya di sebelah sini. Pada baris pertama itu adalah 1. Berarti jumlah bilangan pada baris pertama adalah 1. Pada baris kedua, jumlah bilangannya adalah 2 didapat dari 1 ditambah 1. Pada pola ketiga, jumlah bilangannya adalah 4 didapat dari 1 tambah 2 tambah 1. Pada baris keempat, jumlah bilangannya adalah 8 didapat dari 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Pada baris kelima, jumlah bilangannya adalah 16 didapat dari 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1.
Pada baris ke-6 jumlah bilangannya adalah 32. Didapat dari 1 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 1. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah jumlah bilangan pada baris ke-8. Berapakah dia? Untuk menentukannya, kita dapat menggunakan rumus 2 pangkat n dikurang 1. Kita masukkan ke dalam rumus di mana angka n-nya adalah, karena yang ditanya adalah baris ke-8, maka n-nya adalah 8. Kita masukkan ke dalam rumus 2 pangkat n dikurang 1. Masukkan angka 8-nya menjadi 2 pangkat n-nya diganti 8, jadi 8 dikurang 1. 2 dipangkatkan 8 dikurang 1, 8 kurang 1 adalah 7, sehingga menjadi 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya dikalikan sebanyak 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena pangkatnya ada 7. Kalau pangkatnya ada 3, berarti 2-nya hanya dikalikan sampai 3. Kalau 2-nya pangkatnya 4, maka 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Karena 2-nya dipangkatkan 7, maka 2 ini dikalikan sebanyak 7 kali. Sehingga menghasilkan 128. Jadi, jumlah bilangan pada baris ke-8 pada pola bilangan Pascal adalah 128. Demikianlah pembelajaran kita mengenai definisi dan jenis-jenis pola bilangan. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.